melakukan kesalahan apapun, tapi dia secara sukarela mengundurkan diri, dia tidak berhak atas pesangon. Dan memang pengaturan tentang PHK ini menjadi pengaturan yang memang seksi untuk selalu didiskusikan begitu Pak, karena alasan-alasan PHK itu dalam beberapa peraturan dari undang-undang Undang-Undang 12 tahun 64 itu kan juga ada perubahan pergeseran alasan-alasan apa saja untuk bisa dilakukan PHK. Ini memang menarik. Mungkin kita bisa diskusi untuk selanjutnya. Tapi saran saya simpulkan tadi, dari sisi perusahaan bisa kemudian memasukkan komponen kesalahan berat apa saja yang kemudian menjadi kesalahan berat apa saja yang dilakukan oleh pekerja yang kemudian itu menjadi hak pengusaha untuk dapat melakukan PHK terhadap pekerja itu. Begitu Pak, syukur. Baik, terima kasih Bu Rati atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Rati, Bapak Aner. Mungkin sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, dari Pak Aner ada penutup Bapak sepatah dua patah untuk menyimpulkan hari ini. Jadi menyimpulkan dari saya tadi seperti yang ditanya oleh Pak Abdul Syukur, mungkin ini rekan saya praktisi. Yang pertama tadi udah disinggung sama Bu Rati di peraturan perusahaan. Tapi kalau tidak diatur atau mungkin belum ada peraturan perusahaan seperti yang saya katakan, sebagian besar perusahaan kita kelas menengah ke bawah itu belum punya peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang tertulis. Nah, di dalam beberapa sengketa itu saya paham itu Pak Abdul Syukur mungkin nanti di pengadilan di PHI masih ada uang ini ya, uang proses ya. Padahal sudah melakukan kejahatan yang berat, hakim masih menjatuhkan diwajibkan pengusaha membayar uang tunggu masa proses ya sekian tahun. Jadi, karena ini rekan saya dari mungkin praktisi yang kami alami baru bulan Oktober ini di salah satu perusahaan di Kabupaten Malang, itu proses di Polres Malang, kita skorsing dulu dia, dirumahkan dulu, karena tahu juga nanti kalau di PHI kan akan ada uang tunggunya, tapi ya akhirnya dia nggak sabar 3 bulan di Januari udah mengundurkan diri Bu Rati. Jadi ini strategi, tapi nanti di luar ini sambil ngopi-ngopi lah itu Mas Abdul Syukur itu. Jadi kita nggak langsung PHK, kan nanti kita dipersoalkan gitu, kita rumahkan dulu sesuai dengan peraturan perusahaannya. Ya, jadi kalau memang itu sudah diatur pelanggaran berat, dulu normalnya kalau pelanggaran berat terhadap pengusaha dan termasuk alat produksi perusahaan itu diberhentikan atau di PHK tanpa pesangon ya. Tetapi yang sekarang itu akhirnya merasa Bu Rati ini, ya perempuan merasa tidak adil ya, pindah mengundurkan diri karena ikut suami, sedangkan dia sudah menggendong anak dari suami gitu ya, tapi dianggap mengundurkan diri secara sukarela tidak mendapat apa-apa. Sedangkan orang yang berbuat salah kok mendapatkan inilah masukan ke kita ke depan untuk kalau ada pembaruan hukum di bidang ketenagakerjaan supaya lebih adil. Nah itu closing statement dari kami adalah sebaiknya pertama menjaga hubungan komunikasi yang baik antara pengusaha dengan perusahaan, karena perusahaan tidak bisa tumbuh tanpa pekerja. Ya, kemudian pekerja juga tidak bisa bekerja tanpa ada perusahaan. Jadi pekerja dan pengusaha itu seperti dua mata sisi uang logam yang tidak bisa terpisahkan. Tinggal bagaimana menjaga kondusivitasnya supaya tidak berhadapan, karena ada kesannya pekerja itu di pihak yang lain berhadapan dengan pengusaha di pihak yang lain. Padahal harusnya guyup sebagai satu keluarga, sama-sama makan di tempat yang sama. Itu dari kami, jadi menjaga hubungan yang harmonis antara pengusaha. Maka tadi Bu Rati sudah menyinggung, kenapa di dalam undang-undang kita pun dikedepankan penyelesaian pertama adalah secara bipartit. Artinya kekeluargaan antara pengusaha dan dengan pekerjanya, ya itu ya. Jadi ketika ini tidak terselesaikan, baru bisa melangkah ke tripartit itu ya. Jadi tetap asasnya adalah asas kekeluargaan. Itu dari kami, Mbak Elma. Saya kembalikan ke Mbak Elma. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya dari Ibu Rati untuk closing statement, Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Elma. Saya tidak banyak. Saya pesan saja karena memang ketentuan tentang ketenagakerjaan itu merupakan
bidang hukum yang seksi begitu ya. Saking seksinya, setiap semester, setiap tahun, jangankan setiap tahun, setiap bulan itu pasti ada perubahan pengaturan, pasti ada pergeseran pengaturan begitu. Yang kadang kita sendiri saya sebagai akademisi, terkadang itu menjadi malas untuk kemudian membaca lagi. Tapi kalau tidak seperti itu, kita tidak tahu hukum positifnya yang berlaku sekarang seperti apa. Saya berharap kepada subjek hukum, dalam ini hukum ketenagakerjaan, yang secara langsung bersinggungan dengan norma yang diatur begitu, pengusaha dan pekerja, setidaknya bisa mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Dan hukum positif yang berlaku saat ini seperti apa? Tidak hanya sekedar mengupdate, tapi juga harapannya bisa mengkritisi pengaturan tersebut. Nah, ini yang kemudian nanti kita bisa upayakan, bagaimana kemudian menuju kepada perlindungan pekerja yang tadi di awal saya sampaikan, tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada pekerja baik jasmani maupun rohani. Di luar yang disampaikan oleh Pak Aner bahwa hubungan pekerja dan buruh kan harusnya hubungan yang harmonis begitu ya Pak Aner. Harapannya kan tidak sampai terjadi sengketa, sehingga harapannya jangan sampai terjadi sengketa. Maka yang perlu kita kita kuatkan lebih dulu adalah norma-norma yang preventif. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah untuk bisa kemudian memperbaiki norma-norma ini menuju tujuan ketenagakerjaan yang tadi, kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial yang harmonis. Salah satunya adalah mengupdate peraturan perundang-undangan, mengkritisi dan kemudian memberi masukan kepada pemerintah begitu ya sebagai pelaksana. Nah, sebenarnya webinar-webinar seperti ini itu sangat positif untuk kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu langkah untuk bisa kemudian mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Itu sih. Semangat untuk para pekerja dan juga pengusaha yang tentu saja terlibat langsung dan memang kemudian menjadi subjek hukum yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terima kasih Mbak Elma, terima kasih Pak Aner, terima kasih kepada peserta yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu peserta sekalian, demikianlah pemaparan materi dari dua narasumber yang sangat spektakuler hari ini. Mohon kesediaannya Bapak Ibu peserta untuk menyalakan kamera sejenak guna sesi dokumentasi. Untuk dokumentasi akan saya pandu. Untuk slide pertama, monggo Bapak